Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Alladzi lahul asmaul husna was sifatul ulya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang agung dan mulia. Atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, atas hidayah, atas segala nikmat yang tidak akan pernah mungkin kita bisa menghitungnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Sempurna, yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat agung, nikmat-nikmat besar, nikmat Islam, iman, nikmat hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan segala nikmat-nikmat ini bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya yang mulia membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, menjelaskan kepada kita akan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk menjelaskan, mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak tahu tentang agama mereka. Semua nabi, semua rasul berdakwah mengajarkan kepada umatnya. Inti poin dakwah mereka pada tiga hal, pada tiga perkara yang semua nabi dan semua rasul menjelaskan akan tiga perkara ini. Yang pertama, semua nabi dan semua rasul mengenalkan akan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, semua rasul mengenalkan kepada umatnya akan Allah Subhanahu wa taala, karena mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta bisa dikenali hanya dengan akal manusia saja. Akal manusia hanya bisa menangkap sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Maha Sempurna, Allah itu ada, Allah Maha Bijaksana dan lain sebagainya, dengan merenungi sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua dari nama dan sifat-sifat Allah bisa dijangkau dengan akal. Maka itu membutuhkan syariat, membutuhkan wahyu. Yang dengan wahyu ini kita bisa mengenal siapa apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia, apa yang dia ridhai, apa yang dia benci, semuanya dijelaskan melalui wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Kemudian yang kedua, semua nabi, semua rasul mengajarkan akan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena akal manusia tidak bisa menjangkau bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengetahui apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, hal-hal apa yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal apa saja yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para nabi dan para rasul menjelaskan tentang pengakhiran akhir kehidupan manusia. Kemana mereka setelah meninggal dunia ini? Kemana mereka, apa saja yang akan mereka hadapi di kehidupan setelah kematian.
setelah keluarnya ruh dari jasad-jasad mereka, apa yang akan mereka hadapi sampai di penghujungnya di surga atau di neraka. Dan ini tidak akan bisa dipahami kecuali dengan wahyu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari sejumlah perjalanan yang dihadapi manusia setelah kematiannya adalah al-mahsyar, ya, yaumul mahsyar. Dan ini termasuk yang wajib diimani di dalam mengimani tentang hari akhir, bahwa ketika manusia dikembalikan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan yaumul mahsyar karena artinya adalah hari manusia dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 49 dan 50, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya yang pertama dan yang terakhir seluruh manusia ini sungguh pasti mereka akan dikumpulkan pada miqati yaumin ma'lum, pada waktu yang telah ditetapkan, pada hari yang telah diketahui. Kemudian juga dalam firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat 25, "Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim." Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka, mengumpulkan manusia semuanya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha bijak dan Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Hud ayat 103, "Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud." Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang takut akan azab hari akhirat, akan azab akhirat, dan itulah hari manusia dikumpulkan, dan itulah hari yang dipersaksikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, permulaan hari mahsyar ini dimulai dengan ditiupnya sangkakala. Kita mengetahui bahwa sangkakala atau sur yang dalam bahasa Arabnya adalah disebutkan Nabi SAW itu adalah sebuah tanduk yang dipegang oleh seorang malaikat Israfil. Yang malaikat ini, kata Nabi SAW, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, dia telah menundukkan kepalanya dengan mata selalu melihat ke arsy, menanti kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniupnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya beliau menyebutkan kaifa an'am wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna, bagaimana saya bisa merasa nikmat hidupku, bagaimana saya bisa nyaman sedangkan malaikat peniup sangkakala sudah mengulum sangkakalanya. Dia tinggal menunggu. Dan malaikat ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah perintahkan dia tiup, dia mengedipkan ke matanya. Maka dia tidak pernah mengedipkan matanya menanti dari Allah Subhanahu wa taala kapan diperintahkan untuk meniup sangkakala ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman ketika apa yang terjadi ketika ditiupnya sangkakala itu dalam surat An-Naml ayat 87, "Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin." Dan ketika ditiupnya sangkakala, maka segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi menjadi takut. Yang di langit dan di bumi menjadi takut, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akan ada tiupan yang berikutnya. Ya, pertama ada 3 tiupan, sebagaimana sebagian ulama Ahlus Sunnah menyebutkan ada 2 tiupan sangkakala, ada yang mengatakan 3. Yang pertama adalah tiupan fazah, tiupan manusia menjadi takut, terkejut dengan tiupan tersebut. Kemudian yang kedua, tiupan matinya mereka, dan yang ketiga adalah tiupan mereka dibangkitkan. Setelah ditiup untuk tiupan yang kedua,
Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dan ketika ditiupnya sangkakala, maka matilah segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Matilah segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ma bainan nafkhataini arba'un, bahwa jarak tiupan yang pertama dan yang kedua itu adalah 40. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Para yang mendengarkan riwayat ini bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan 40? Apakah 40 hari?" Kata Abu Hurairah, "Saya enggak tahu." "Apakah 40 bulan?" "Saya enggak tahu." "Apakah 40 tahun?" "Saya tidak tahu." Karena memang Nabi SAW hanya menyebutkan 40. Kemudian ikhwatal iman, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa lama tiupan sangkakala ini antara jarak yang satu dengan jarak yang berikutnya. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, yang pertama mereka semua terkejut. Ketika terkejut ini Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 1, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arba'an wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ketika kamu melihat pada hari itu wanita-wanita yang menyusui meninggalkan bayi-bayi yang disusuinya, wanita-wanita yang sedang hamil keguguran, kamu melihat manusia mabuk padahal mereka tidak mabuk, namun karena azab Allah yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan peristiwa yang paling dahsyat pada hari itu. Seorang ibu adalah perumpamaan di dalam cinta kasih kepada anaknya. Namun pada yaumul qiyamah, pada saat ditiupnya sangkakala, seorang ibu tega meninggalkan bayi yang sedang disusuinya. Bahkan seringkali ibu tega meninggalkan tidurnya untuk menyusui bayinya. Namun pada tiupan sangkakala ini saking dahsyatnya mereka, saking dahsyatnya hal itu menyebabkan seorang ibu meninggalkan bayi-bayi yang disusuinya, bahkan wanita-wanita yang sedang mengandung keguguran karena dahsyatnya hari tersebut. Dan ketika ditiup yang berikutnya, tiupan yang kedua, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah segala sesuatu yang di langit, segala sesuatu yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di bumi fana, pasti sirna, pasti akan meninggal dunia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa segala sesuatu pasti hancur dan binasa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dialah satu-satunya zat yang maha hidup. Segala sesuatu selain Allah pasti binasa. Maka siapakah yang dikecualikan? Illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para malaikat. Sebagian lagi para ulama mengatakan ditentukan beberapa orang saja, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pencabut nyawa, dan para malaikat pemikul arsy. Ada yang mengatakan, di antara para ulama mengatakan yang hidup adalah bidadari. Ada yang mengatakan bahwa para syuhada, ya, para syuhada lah yang orang-orang yang tidak mati ketika ditiupnya sangkakala yang kedua, karena mereka hidup diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah para nabi, dan di antaranya ada yang mengatakan bahwa secara khusus adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Beliau bersabda, inni awwalu man yarfa'a ra'sahu ba'da nafkhatil akhirah, bahwa aku orang yang pertama kali bangkit dari kuburku ketika ditiupnya sangkakala yang terakhir, ditiupnya sangkakala yang ketiga, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Fa idza ana bi Musa muta'alliqun bil arsy, ketika aku bangun dari kuburku, aku melihat Musa sedang berpegangan di arsy. Fala adri akadzalika kana am ba'dan nafkhah, saya tidak tahu apakah Musa memang dari tadi seperti itu, artinya tidak mati, atau dia setelah dibangkitkan baru seperti itu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tukhayyiruni ala Musa, janganlah kalian melebihkanku dari Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Fa innan nasa yas'aquna fa akunu awwala man yufiq, karena ketika manusia semuanya mati, akulah yang pertama kali dibangkitkan. Fa idza Musa batishun bi janibil arsy, dan saya dapati Musa dia membentang, dia memegangi di samping arsy. Fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli au kana mimman istathna Allah, dan saya tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang meninggal dan kemudian dibangkitkan, atau dia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Matilah segala sesuatu yang di langit, segala sesuatu yang di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Saya tidak tahu apakah dia termasuk orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apakah Musa alaihi salatu wassalam termasuk orang yang dimatikan kemudian dibangkitkan lagi, maka kita pun sebagai umatnya tidak boleh mendahului ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi tidak menetapkan apakah Musa termasuk yang meninggal atau yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili, juga Al-Baihaqi dan At-Tabari dalam tafsirnya, dalam riwayat-riwayat yang mutawwal, yang semuanya dari jalur Ismail bin Rafi', dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Terdapat dalam riwayat tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza mata kullu man fis samawati wa kullu man fil ardi illa man sya'allahu, ketika mati segala sesuatu yang di langit, segala sesuatu yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menghadaplah malakul maut, menghadaplah malaikat pencabut nyawa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilal malik, kepada Allah Subhanahu wa taala, raja dari segala raja. Faqala malakul maut, maka malaikat pencabut nyawa berkata, ya Rabbi, mata kullu man fis samawati wal ardi illa man syi'ta, wahai Tuhanku, telah mati segala sesuatu yang di langit dan di bumi kecuali orang-orang yang Kau kehendaki. Fayaqulullahu jalla wa ala man baqiya wa huwa a'lamu subhanahu, dan Allah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, siapa yang tersisa, siapa yang masih hidup, dan Allah Maha tahu, Allah Maha tahu akan hal ini. Fayaqulu malakul maut, maka malaikat pencabut nyawa berkata, Jibril, Israfil, Mikail, wa hamalatul arsy wa baqitu ana, yang tersisa malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, peniup sangkakala, malaikat pemikul arsy, dan aku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat pencabut nyawa, liyamut Jibril, hendaklah malaikat Jibril mati, liyamut Mikail, waliyamut Israfil, hendaklah malaikat Jibril, Mikail dan Israfil mati. Sampai Arsy pun bertanya, ya Allah, Jibril mati ya Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, aku telah menetapkan segala sesuatu pasti binasa kecuali diriku, Al-Hayyul Qayyum. Maka matilah Jibril, Mikail dan Israfil. Demikian pula liyamut hamalatul arsy, juga para malaikat pemikul arsy pun mati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika pemikul arsy ini mati, siapa yang memikul arsy? Allah Subhanahu wa taala menegaskan Ar-Rahman 'alal arsy istawa.
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Thaha ayat 5 dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Bersemayamnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada arsy, tidak butuh kepada arsy. Arsy yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kursi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana kedudukan arsy pada saat itu. Dan kita meyakini bahwa istiwa bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy adalah satu sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengimaninya. Dan kita tidak perlu membahas bagaimana dan bagaimananya karena itu tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan pemikul-pemikul arsy ini meninggal, tersisa malaikat pencabut nyawa bersama Malikul Muluk, raja dari segala raja. Fayaqulu Malikul Muluk li malakil maut, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, ya malakal maut, anta khalqun min khalqi wa khuliqta lima tara. Wahai malaikat pencabut nyawa, engkau salah satu dari makhlukku dan kamu diciptakan untuk tugasmu yang telah kamu jalankan. Famut ya malakal maut, maka matilah kamu wahai malakul maut. Wahai malaikat pencabut nyawa, saatnya kamu ini mati. Fayamutu malakul mauti wa yabqa malikul muluk, maka matilah malaikat pencabut nyawa, yang tersisa raja dari segala raja, al-hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak akan mati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala adalah al-akhir kama kana huwal awwal. Di saat itulah Allah menjadi yang terakhir, segala sesuatu binasa, hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana segala sesuatu dahulu tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala al-zahir kama huwal batin. Dialah yang di atas segala sesuatu, sebagaimana segala sesuatu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dialah yang terakhir, dialah yang al-zahir, yang di atas segala sesuatu, al-batin yang meliputi segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika sudah redup alam semesta ini, tidak ada kehidupan di langit, tidak ada lagi kehidupan di bumi, tidak ada suara apapun, keheningan yang tidak pernah terbayangkan. Tidak ada lagi yang bisa menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyeru, limanil mulkul yaum. Allah bertanya, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Siapa yang berkuasa pada hari ini? Tidak ada yang bisa menjawab Al-Wahidul Ahad. Tidak ada yang bisa menjawab yang Maha Esa kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah berfirman sebagaimana dalam surat Ghafir ayat 16, Al-mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan pada hari ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa, yang menguasai segala sesuatu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-ardha yawmal qiyamati wa yatwi as-samaa'a bi yaminih, thumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ard. Pada hari kiamat Allah mencengkram bumi ini dan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, akulah sang raja. Mana raja-raja dunia? Dalam riwayat Muslim, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Di mana para pembesar-pembesar? Di mana para orang-orang yang sombong? Setelah 40 yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui
Berapa lama 40 ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang tadi? Ya, dengan penuh keheningan yang ada di alam semesta, Allah menurunkan hujan seperti gerimis. Allah menurunkan hujan seperti gerimis yang tidak deras. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, "Tsumma yursilullahu yunzilullahu mataran ka'annahu tal." Kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis. Awidhillu fatanbutu minhu ajsadun nas. Dengan turunnya gerimis ini tadi, tulang belulang yang sudah hancur lebur tumbuh lagi dagingnya, tapi belum ada rohnya. Ya, manusia yang sudah tumpukan tulang belulang yang ada di dalam tumpukan dalam tanah, tumbuh lagi dagingnya satu persatu, tumpukan antara jasad yang satu dengan jasad yang lainnya di bawah tanah. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimunculkan. Sebagaimana Nabi bersabda, "Tsumma yanzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqal." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit, maka tumbuhlah jasad-jasad manusia ini seperti ketika orang menanam sayur-sayuran, tumbuh dari tanah. Menunggu tiupan sangkakala yang ketiga. Tiupan sangkakala manusia dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan nufusu zuwijat, ketika ruh jiwa dikembalikan kepada jasadnya. Ketika daging ini sudah ditumbuhkan, jasad-jasad yang mati utuh sebagaimana ketika mereka di dunia, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan manusia ini ya dari salah satu organ tubuh kita, yaitu tulang ekor. Manusia itu dibangkitkan dari tulang ekornya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa 'ajmudz dhanab." Segala sesuatu yang ada pada jasad manusia ini pasti sirna, pasti hancur, habis. Dagingnya, tulangnya, semuanya akan sirna, kecuali satu bagian tulang saja. Ya, ujungnya tulang ekor. Ada satu ujungnya tulang ekor, satu tulang kecil sebesar beras yang di dalam urutan tulang punggung kita yang paling bawah. Ini ilmu kedokteran belum lama mengetahui bahwa manusia juga punya tulang ekor. Ya, tidak ada yang tahu. Apalagi orang-orang dahulu tidak kebayang bahwa manusia ini punya tulang ekor. Namun bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bicara dari hawa nafsunya. Beliau menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Dari ujung tulang ekor ini tadilah manusia akan diciptakan lagi, diutuhkan lagi nanti pada hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Segala manusia yang mati normal dikubur di tanah, yang dimakan binatang buas, yang tenggelam di lautan, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia dahulunya bukan apa-apa dan tidak berupa apa-apa, diciptakan menjadi manusia yang sempurna, maka ketika hancur lebur, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengembalikan mereka kembali sebagaimana semula. Dan ketika jasad-jasad ini bertumpukan, mulai dimunculkan di atas tanah. Ya, dalam riwayat yang panjang tadi disebutkan, ditiuplah sangkakala yang ketiga. Ketika ditiupnya sangkakala yang ketiga, bertebaranlah ruh-ruhnya manusia ini. Ruhnya orang-orang beriman yang bersinar, yang terang benderang menghampiri jasadnya. Dan ruhnya orang-orang kafir, orang-orang zalim di dalam kegelapan yang ada pada diri mereka. Karena bisa dibayangkan kalau jasad manusia ini ya tidak hancur, betapa beratnya bebannya bumi ini. Ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diutuhkan kembali,
Allah menyebutkan di dalam firman-Nya yang kita semua menghafalnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi digoncang dengan goncangannya yang dahsyat, pada saat itu bumi mengeluarkan semua beban-beban beratnya. Jasad-jasad manusia yang tertumpuk dikeluarkan. Di saat itu ruh dikembalikan ke dalam jasadnya. Di saat itu waqalal insanu malaha. Di saat itu manusia bertanya, ada apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada saat itu bumi menyampaikan tentang berita-beritanya dari apa yang telah diwahyukan oleh Tuhannya kepada bumi ini. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika itu manusia dibangkitkan, digiring untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melihat amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat. Barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, dia pun akan melihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 105 sampai 108, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakan wahai Muhammad bahwa gunung-gunung itu akan disapu bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadharuha qa'an safsafa, maka Allah akan membiarkan bumi ini bentangan yang luas, bentangan yang datar. La tara fiha iwaja wala amta, maka kamu tidak akan melihat adanya lembah ataupun gunung di atas muka bumi ini. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iyata la iwajalah, pada hari itu mereka mengikuti seruan yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Mereka mengikuti seruan malaikat. Ketika malaikat memanggil manusia untuk mereka digiring ke padang mahsyar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat menyeru kepada mereka, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa, maka semua suara tidak ada yang berani bersuara. Semua manusia tunduk, tidak ada yang berani berucap dan bersuara. Maka kamu tidak mendengar kecuali hanya bisikan-bisikan saja. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surat Qaf ayat 41 dan 42. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dan perhatikan ketika hari ada penyeru yang menyeru dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, ketika mereka mendengar suara pekikan yang benar. Dzalika yaumul khuruj, itulah mereka manusia pada hari dikeluarkan dari kubur-kubur mereka. Jika Allah mengingatkan dalam surat Ghafir ayat 18 dan 19, wa anzirhum yaumal azifah, peringatkan kepada mereka pada hari yang dekat. Allah menegaskan kiamat itu sedekat. Kiamat adalah hari yang dekat. Wa anzirhum yaumal azifah, peringatkan kepada mereka pada hari yang dekat. Idzil qulubu ladal hanajiri kazimin, dahsyatnya hari itu Allah menggambarkan ketika jantung manusia ini naik ke kerongkongannya, saking takutnya. Kita menyadari di saat kita ketakutan, berasa detakan jantung itu di leher kita. Namun pada yaumul mahsyar lebih dari itu. Ketika manusia menyadari kenyataan yang sebenarnya dari kehidupan ini, Allah menegaskan idzil qulubu ladal hanajiri kazimin, ketika jantung ini naik ke kerongkongan mereka, mereka diam, tidak bisa berucap apapun. Malul zalimin min hamimin wala syafi'in yuta', orang-orang zalim tidak akan memiliki teman atau orang yang bisa menolong mereka yang bisa ditaati. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya pada hari itu ketika manusia dikumpulkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Berapa miliar manusia yang dikumpulkan, dibangkitkan, dan mereka ditunjukkan di suatu alam, di suatu bumi
yang bukan bumi yang mereka tempati saat ini. Tidak ada dataran rendah, tidak ada dataran tinggi, hamparan yang luas. Yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa padang mahsyar itu, nanti kita akan membahas hadis-hadisnya, bahwa padang mahsyar itu warnanya putih seperti perak, menyala, matahari yang didekatkan, dan mereka hanya mengikuti seruan malaikat yang menyuruh, terus lanjutkan perjalananmu untuk menghadap Allah, untuk digiring di yaumul mahsyar, untuk menghadapi yaumul hisab, untuk menghadapi hari penghisaban. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Manusia bangkit dari kuburnya, Nabi SAW menyebutkan hufatan uratan ghurla, tidak beralas kaki, telanjang, dan kembali belum disunat seperti ketika terlahir di muka bumi. Dibangkitkan, bisa kita bayangkan ikhwatal iman, manusia bangkit dari kuburnya, membersihkan debu-debu yang ada, tanah yang masih menempel di jasadnya. Kemudian mereka bangkit, kemudian mereka digiring menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yauma natwis samaa qatayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah pada hari kami menggulung langit ini seperti manusia menggulung kertas. Digulung oleh Allah Subhanahu wa taala langit ini sebagaimana kita menggulung sebuah kertas. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai segala penciptaan, demikian pula kami akan mengulanginya. Wa'dan 'alaina, itulah janji kami, janji Allah yang pasti terlaksana. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan pasti melaksanakan apa yang telah kami janjikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika manusia dibangkitkan, mereka beragam. Orang-orang mukmin mereka bangkit sebagaimana ruhnya tadi bercahaya, bersinar, maka mereka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar iman dan amal mereka ketika hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 12, bagaimana cahaya bersama orang-orang beriman ini, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kamu akan melihat pada hari itu bagaimana orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya-cahaya mereka berlarian bersama mereka di depan dan di belakang mereka. Busyrakumul yaum, kebahagiaan bagi kalian pada hari ini. Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang sangat besar. Kesuksesan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, wahai ahli tauhid, wahai orang-orang yang mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhanmu akan menghapuskan segala dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencelakakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka berlarian di sekitar mereka, di hadapan dan di belakang mereka, dan orang-orang beriman berkata, Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, sempurnakan bagi kami cahaya-cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah athar sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih, bahwa seseorang itu akan mendapatkan cahaya sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang memiliki cahaya seperti pohon kurma, terang, besar, terang benderang. Ada yang cahayanya sebesar diri seorang laki-laki yang berdiri.
dan yang paling kecil cahayanya cahaya redup yang di ujung jempolnya. Ya, yang menyala sekali, redup sekali. Yang ada yang diliputi dengan kegelapan di kanan kirinya, sesuai dengan kadar amalnya, sesuai dengan kadar gelap hatinya di muka bumi ini. Semakin hati itu disinari cahaya keimanan di kehidupan dunia, sebesar itu pula cahaya yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kelak pada yaumul mahsyar. Dan juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang sok menampilkan keimanan di hadapan manusia, di hadapan orang-orang beriman. Ikut dalam kumpulan-kumpulan orang-orang beriman, namun hati mereka tidak bersama orang-orang beriman. Mereka mengira akan mendapatkan cahaya sebagaimana cahayanya orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, tentang orang-orang munafik ini dalam surat Al-Hadid ayat 13. Wa yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Ingatlah pada hari nanti orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami sebentar, kami boleh minta sedikit tidak cahaya kalian? Boleh tidak minta sedikit dari cahaya kalian? Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, pergi kalian cari sendiri cahaya kalian. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Maka diberikan bagi mereka sebuah dinding penghalang, yang di dalam dinding itu ada rahmat yang sangat besar yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman, dan di luar dinding itu adalah azab yang pedih bagi orang-orang munafik tersebut. Orang-orang yang berada di dalam kegelapan maksiat, kegelapan kemunafikan, ya, orang-orang munafik, mereka meminta kepada orang-orang beriman, meminta kepada ahli tauhid. Mereka bertanya, bukankah dulu ketika kita di dunia kan kita bareng-bareng, ikut sholat berjamaah, ikut kumpulan-kumpulan kalian, ikut meramaikan acara-acara kalian, kenapa kok sekarang tidak mendapatkan itu? Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid tadi ayat 14, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik ini menyeru kepada orang-orang beriman, bukankah dulu ketika kita di dunia kita sama-sama? Ikhwatal iman, ini isyarat bahwa ada di antara orang-orang munafik yang tidak sadar kalau dirinya munafik. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita termasuk dari mereka. Orang-orang munafik yang tidak tahu bahwa pada hakikatnya dia ini munafik. Tahunya nanti pada yaumul mahsyar. Dia mengatakan alam nakum ma'akum, bukankah dulu kita bareng-bareng bersama-sama, salat bersama kalian, berjamaah bersama kalian, hadir di majelis ilmu bersama kalian? Qalu bala. Iya, betul dulu kalian bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum. Tapi kalian memfitnah diri kalian. Kalian bimbang dan ragu akan keimanan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian bimbang terhadap firman Allah dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa gharratkumul amani, dan kalian ditipu dengan angan-angan kehidupan dunia. Hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Sampai datang ketetapan Allah dan kalian ditipu oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa sifatnya orang-orang munafik, mereka terkadang salat, puasa dan yang lainnya, namun panjang angan-angan dengan kehidupan dunia. Panjang angan-angan cita-citanya dengan kehidupan dunia. Menghayalkan Allah akan memberikan tempat-tempat yang tinggi di surga walaupun amalnya tidak berarti, walaupun pengorbanannya sederhana, dan asik dengan tipuan-tipuan syaitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada yaumul mahsyar, di antara manusia ada yang dibangkitkan dari kuburnya dengan memiliki luka yang masih menganga, mengalirkan darah, mengucurkan darah, namun baunya harum seperti kasturi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah Subhanahu wa taala jiwaku berada di tangannya, "la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili." Tidaklah seseorang terluka di jalan Allah dan Allah Maha tahu siapa yang terluka di jalannya. "Illa jaa yaumal qiyamah," kecuali dia akan datang menghadap pada hari kiamat, "wal launu launud dam war rihu rihul misk," yang mengalirkan darah dari luka tersebut namun baunya harum seperti kasturi, bau harum yang sangat wangi. Seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha tahu siapa yang berjihad di jalan dan siapa yang tidak. Siapa yang berjihad hanya karena mengharapkan disebut sebagai pejuang, sebagai pemberani untuk mendapatkan ghanimah rampasan perang, hanya diakui kehebatannya, dan siapa yang ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang ikhlas dan tulus mereka akan menghadap kepada Allah dengan tetap mengucurkan darahnya namun memberikan bau yang sangat harum. Di antara manusia ada yang dibangkitkan dari kuburnya, membersihkan tanah yang menempel di dirinya, kemudian dia bangkit dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, dengan bertalbiyah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Siapa mereka? Sebagaimana Nabi SAW sebutkan, bagi mereka orang-orang yang meninggal dunia di saat haji atau umrah dengan pakaian ihramnya, Nabi SAW memerintahkan untuk dikafankan tanpa diberi minyak wangi dan lain sebagainya. Nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Karena seseorang ikhwatal iman, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia matinya. Dibangkitkan sebagaimana dia matinya. Jika dia matinya di dalam ketaatan, maka dibangkitkan dalam ketaatan. Orang-orang beriman, dia bangkit dari kuburnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ahli tauhid yang hidupnya mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena sebagaimana dia itu adalah akhir ucapannya di kehidupan dunia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, terakhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah. Dibangkitkan dari kuburnya dengan juga mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Seseorang yang mati dalam keadaan mabuk dibangkitkan dalam keadaan mabuk juga. Yang mati dalam keadaan bermaksiat apapun itu dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia lakukan di kehidupannya di dunia. Dalam hadis sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba dibangkitkan sesuai sebagaimana dia matinya. Kalau dia mati dalam keadaan ketaatan, maka dibangkitkan dalam keadaan ketaatan. Ketika dia mati dalam keadaan maksiat, maka dia pun dibangkitkan dalam keadaan maksiat. Ada orang dibangkitkan pada yaumul mahsyar dalam keadaan perutnya melembung, besar, membesar, yang di luar bayangan manusia. Mau berdiri tidak mampu dia untuk berdiri. Dia tidak mampu untuk berdiri. Dia tertindih dengan perutnya yang besar ini. Dia ingin ke kiri, ke kanan, tidak mampu untuk melakukan hal itu. Siapa mereka? Para pemakan riba. Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan berdiri nanti pada hari kiamat dari kuburnya, illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali seperti orang-orang yang dimasuki syaitan karena seperti orang yang kesurupan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu karena perkataan mereka bahwa jual beli itu sama dengan riba. Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan manusia sesuai dengan apa yang dia amalkan. Sebagaimana dia tidak membedakan mana yang halal dan yang haram di kehidupan dunia ini, dia katakan jual beli sama dengan riba, maka di akhirat Allah buat perutnya besar. Seperti karena akibat dia tidak membedakan mana yang halal dan yang haram dari apa yang dia makan. Di antara manusia ada yang
bangkit pada yaumul mahsyar sambil ditarik-tarik oleh anak-anak. Ya, didorong-dorong, ditarik-tarik untuk diseret di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan tanggung jawab apa yang telah mereka lakukan. Siapa mereka? Yaitu para pemakan hak-haknya anak yatim. Ya, yang mereka yang tidak peduli dengan haknya anak-anak yatim, yang diberi amanah untuk memperhatikan anak-anak yatim namun dimakan sendiri, dimanfaatkan bukan sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dengan kezaliman, sesungguhnya mereka memakan api neraka ke dalam mulut-mulut, ke dalam perut-perut mereka. Pada hakikatnya memakan api neraka ke dalam perut-perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan di antara mereka ada yang dibangkitkan dengan memikul barang-barang yang pernah dicurinya di kehidupan dunia. Maka Nabi menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 161, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencuri, maka dia akan datang membawa barang curiannya nanti pada hari kiamat. Ada yang ketika di kehidupan dunia Nabi menjelaskan, ada orang nanti karena dia di dunia pernah mencuri sapi, maka dia akan memikul sapi yang dengan suaranya dia pikul sendiri. Zaman sekarang ikhwatal iman bukan sekedar binatang-binatang yang kelihatan fisiknya, bahkan yang dicuri jembatan, ya, gedung-gedung. Bagaimana manusia bisa menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan membawa benda-benda berat itu dipikulnya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Mereka hufatan urah, telanjang, sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, an-nisa war rijal jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin?" Satu dengan yang lainnya bisa melihat ya Rasulullah dalam keadaan telanjang. Bagaimana bisa ya Rasulullah? Apakah ini tidak akan mengganggu pada hal itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd." Keadaan pada hari itu jauh lebih dahsyat daripada orang sibuk memperhatikan yang satu dengan yang lain. Lebih dahsyat. Setiap manusia sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan dosa dan maksiatnya sendiri, jika dia adalah pelaku dosa dan maksiat. Orang-orang yang beriman sibuk dengan kebahagiaannya sendiri. Dia sibuk untuk menanti saat untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah," maka ketika datang tiupan sangkakala yang ketiga ini, apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu manusia berlari, ketika bertemu saudaranya dia lari. Ketika dia bertemu dengan ummi, abinya, ketemu ibu dan bapaknya, dia menghindar. Yang sudah jauh lama ditinggal kedua orang tuanya. Sekarang di antara kita banyak yang sudah meninggal kedua orang tuanya. Ketika saat ini ada kabar bahwa orang tua kita dihidupkan kembali, ada keinginan kita berjumpa dengan mereka. Belum lama pisahnya, paling cuma beberapa tahun atau beberapa puluh tahun saja, belum lama. Ini dipisahkan dengan maut, yang hanya Allah yang tahu berapa lama kita menanti setelah roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu berapa lama kita menunggu. Ketika ditiup sangkakala ini dibangkitkan kita dari kubur kita, harusnya saat reuni yang luar biasa. Harusnya saat pertemuan yang dinanti-nanti. Kapan ketemu saudara kita, ketemu ayah ibu kita. Namun Allah menyebutkan pada saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk ini.
Seseorang bertemu saudara kandungnya yang ratusan tahun, mungkin ribuan tahun terpisah, dia lari menghindar. Ketemu ayahnya, ketemu ibunya, bukan tanya, wahai ayah, wahai ibu, bagaimana keadaan kalian, saya merindukan kalian dan lain sebagainya, bukan itu, tapi menghindar, lari. Wa sahibatihi wa bani, bertemu istrinya, bertemu anak-anaknya, mereka menghindar. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Mereka sibuk dengan halnya sendiri-sendiri. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini keadaan yang terjadi pada yaumul mahsyar, yang terjadi pada hari kiamat. Hal yang sangat dahsyat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mengumpulkan manusia bagaimanapun mereka meninggal dunia. Apakah mereka yang dimakan binatang, ataukah yang terbakar habis, ataukah yang tenggelam di lautan, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 148, "Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an." Dimanapun kalian berada, semuanya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Yasin ayat 82, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya menyatakan jadi, maka jadilah. Semua makhluk tidak ada satupun yang terlupakan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan mereka semua dan tidak ada satupun yang tersisa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Maryam ayat 93 dan 94, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda." Segala sesuatu yang di langit dan segala sesuatu yang di bumi, dia akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Allah telah menghitung mereka dengan sedetail-detailnya. Semua jumlahnya tidak akan ada satupun yang luput. Jin, manusia, binatang ternak, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikumpulkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana jin dan manusia, maka demikian pula binatang ternak pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Apapun binatang yang melata di muka bumi, apapun burung yang terbang mengepakkan kedua sayapnya, itu semua adalah umat-umat juga sama seperti kalian. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz, dan sesungguhnya semua mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Allah juga berfirman dalam surat At-Takwir, "Wa idzal wuhushu husyirat." Dan ingatlah ketika binatang buas pun dikumpulkan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Allah berfirman dalam surat Asy-Syura di ayat 29, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang bertebaran yang binatang-binatang yang melata di muka bumi, dan Dia Maha Kuasa untuk mengumpulkan mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia dikumpulkan ini, mereka sesuai dengan kondisinya. Di antara manusia ada yang menghadap Allah dengan berjalan kaki, ada yang menghadap Allah dengan diberikan kendaraan yang hanya Allah yang Maha tahu betapa indahnya kendaraan yang Allah sediakan bagi mereka. Dan di antara manusia ada yang menghadap Allah dengan diseret wajahnya, dihadapkan kepada Allah dengan wajah yang terseret. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 97, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim amman wa bukman wa summa ma'wahum jahannam
kullama khabat zidnahum sa'ira, dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan diseret wajahnya, dalam keadaan umyaw wa bukma wa summa, buta, bisu dan tuli. Orang-orang kafir dibangkitkan buta, bisu, tuli, dengan wajahnya terseret di bawah. Ma'wahum jahannam, tempat mereka kembali mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat, setiap api neraka jahannam itu meredup, zidnahum sa'ira, kami panaskan lagi, lebih panas lagi dari sebelumnya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang bertanya, "Ya Nabi Allah, yuhsyarul al-kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah." Orang kafir akan dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat di atas wajahnya. Bagaimana bisa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa alladhi amshahu ala ar-rijlaini fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah?" Bukankah zat yang bisa membuat dia berjalan dengan kedua kakinya di dunia maha kuasa pula untuk membuat mereka bangkit dan diseret dengan wajahnya pada hari kiamat? Dia bisa. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala thalathati asnaf." Manusia dibangkitkan pada hari kiamat terbagi menjadi 3 golongan manusia. Sinfun musyah, wa sinfun rukban, wa sinfun ala wujuhihim. Satu kelompok manusia sambil berjalan kaki. Sekelompok lagi sambil berkendara. Satu kelompok lagi diseret dengan wajahnya. Ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim?" Bagaimana mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka? Nabi SAW menjawab, "Innal ladzi amsyahum ala arjulihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim. Ama innahum yattaquna biwujuhihim kulla hadabin wa syaukin." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya zat yang mampu membuat mereka berjalan di atas kaki-kaki mereka, mampu membuat mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 85 dan 86. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah pada hari kami kumpulkan orang-orang bertakwa menghadap Ar-Rahman, menghadap Allah yang Maha Pengasih, wafda, dalam keadaan menunggang kendaraan. Orang bertakwa bukan hanya sekedar diberikan kendaraan. Jika orang-orang kafir mereka bangkit dalam keadaan telanjang, orang-orang beriman diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian dengan sinar yang terang benderang sesuai dengan amal ibadah mereka ketika di dunia. Diberikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertunggang kuda. Mereka diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang matahari yang didekatkan, mereka diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang lainnya yang tenggelam dengan peluh dan keringatnya sesuai dengan amalnya sendiri-sendiri. Dan kemudian Allah berfirman, "Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda." Ya, dalam surat Maryam tadi ayat 86, dan kami giring para orang-orang kafir itu menuju neraka jahanam dalam keadaan kehausan. Orang-orang kafir digiring menghadap Allah dalam keadaan kehausan. Allah mengganti bumi ini bukan seperti bumi yang ada. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 48, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat." Pada hari diganti bumi ini bukan bumi yang ada. Demikian pula langitnya berbeda. Wa barazu lillahil wahidil qahar, dan mereka menghadap kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda." Ala ardin bayda afra. Nabi SAW bersabda, nanti manusia dibangkitkan pada hari kiamat di atas satu tanah, satu bumi yang putih, yang bersinar. Kaqursatin naqiyyin, yang putih, yang bersinar, yang tidak ada kotoran sama sekali. Maka
Disebutkan dalam sebuah riwayat Sahal dan yang lainnya, laisa fiha ma'lamun li ahad. Di sana tidak ada rambu-rambu, tidak ada dataran tinggi dan tidak ada dataran rendah. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang Yahudi bertanya, "Wahai Muhammad, kapan langit dan bumi itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti ketika manusia digiring seperti itu, manusia menanti. Mereka dengan mata tertunduk, mereka menunggu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa lama mereka menunggu. Sebagaimana dalam hadis syafaah yang panjang, manusia ketika dikumpulkan semuanya, matahari didekatkan, manusia penuh dengan segala penderitaannya, mereka tidak kuasa dengan apa yang ada. Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, "Apakah kalian tidak merasakan penderitaan yang terjadi? Panas matahari yang sedemikian teriknya, dan kemudian digiringlah neraka jahanam. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra." Pada hari itu digiringlah neraka jahanam, dibawa neraka jahanam di hadapan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Yu'ta bi jahannama yauma idzin." Pada yaumul mahsyar itu nanti digiring neraka jahanam, dibawa di hadapan manusia. Ila ardil mahsyar, ya, di tempat mahsyar ini, laha sab'una alfa zimamin. Yang neraka jahanam ini ada 70.000 rantai penariknya. Ada 70.000 rantai penarik. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap rantai itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Ada 70.000 rantai, tiap rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Ada 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka jahanam. Hanya Allah yang tahu betapa besarnya neraka jahanam ini. Dihadapkan manusia, baru mereka sadar, oh jadi jahanam itu benar. Dibawa di hadapan mereka, dibentangkan sirat di atas neraka jahanam itu, yang disebutkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-saif. Lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Yang hanya dilihat manusia, gelapnya neraka jahanam, penuh dengan kegelapan. Segala sesuatu yang dilemparkan tidak terdengar bagaimana nasibnya, hanya terdengar suara gemuruh api neraka yang sangat dahsyat. Pada saat itu manusia tahu, baru sadar tentang apa yang pernah dilakukannya ketika di kehidupan dunia. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini belum adanya penghisaban. Manusia ketika dikumpulkan ini, mereka menanti apa yang harus dilakukan, apa yang harus mereka hadapi. Di saat itu mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghadap kepada Allah untuk segera menyelesaikan masalah ini agar selesai hisab? Karena yaumul mahsyar sendiri adalah penderitaan tersendiri bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang fajir. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, sebagaimana hadis syafaat yang panjang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud sekian lama, ya, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat pujian yang dengannya Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi, berilah syafaat kamu akan diberi syafaat. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia untuk segera dihisab, segera dilaksanakannya hisab. Dan yang pertama kali dihisab adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yaumul mahsyar adalah hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan, dan detail tentang apa yang dihadapinya sangatlah panjang.
Ya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi hamba-hambanya yang beriman pada saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kehinaannya kepada orang-orang yang memang layak dihina dan dihinakan pada yaumul mahsyar. Karena pada hari itu adalah hari pembalasan. Pada hari itu adalah hari yang keadilan, tidak ada kezaliman pada hari itu. Dari sini ikhwatul iman, kita mengambil banyak pelajaran dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mahsyar. Kita meyakini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa hari dibangkitkannya manusia adalah hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan. Tidak segampang seperti digambarkan manusia. Seringkali kita kalau menghadapi masalah di kehidupan dunia mengatakan lebih baik mati. Ya, lebih baik mati saja daripada menghadapi masalah di dunia ini. Namun kenyataan tidak seperti itu. Kematian jauh lebih dahsyat daripada kehidupan yang kita hadapi saat ini. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulli hayyin, walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'daha an kulli syai'in." Andai kata kita ketika meninggal dunia kemudian kita dilepas begitu saja, maka kematian adalah harapan bagi setiap yang hidup. Namun jika kita mati, kita pasti akan dibangkitkan dan segala sesuatu kita akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida." Nanti kamu akan melihat pada yaumul qiyamah sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 30. Ya, setiap jiwa akan ditunjukkan, dihadapkan kepadanya semua apa yang telah diamalkan di kehidupan dunia ini. Semua baiknya dan buruknya ditunjukkan. Di saat itu dia berangan-angan, bercita-cita andai kata dia dijauhkan dari segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Di saat itu dia akan menyesal. Sebagaimana Allah menyebutkan bagaimana penyesalan mereka dalam surat Al-Kahfi ayat 49, "Ya wailata ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Mereka mengatakan, celaka diriku. Buku apa ini? Catatan apa ini? Semua yang kecil, yang besar tercatat semuanya. Tidak ada satupun yang terluput. Kita seringkali melupakan dosa-dosa kita. Seringkali kita lupa akan segala maksiat yang pernah kita lakukan. Seringkali kadang kita beristighfar, namun kita tidak menghisap terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan sebaliknya, ketika kita berbuat suatu kebaikan-kebaikan, kita selalu mengingat-ingat kebaikan-kebaikan itu. Sebaiknya sebaliknya, harusnya kita lebih sering mengingat dosa-dosa kita daripada mengingat kebaikan-kebaikan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita dari pembahasan ini kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana segala sesuatu dulunya tidak ada dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula nanti yaumul mahsyar segala sesuatunya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di dalam menciptakan segala sesuatu ini seperti Allah menciptakan satu makhluk. Allah menegaskan dalam surat Al-Qamar ayat 50, "Wa ma amruna illa wahidatan kalamhil basar." Bahwa ketetapan kami pada yaumul mahsyar seperti sekejap mata, sekali saja, seperti sekejap mata. Seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu manusia. Dan dari apa yang kita pelajari, kita meyakini bahwa kehidupan dunia bukanlah satu-satunya. Kita melihat di kehidupan dunia ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Kadang orang baik tidak mendapatkan kebaikan di kehidupan dunia. Orang jahat, orang zalim mendapatkan semua yang dia inginkan. Sebetulnya dari apa yang kita lihat dari tatanan hidup di dunia ini, itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah bahwa kiamat itu pasti terjadi. Karena Allah Maha Adil. Konsekuensi kemahaadilan Allah tidak akan membiarkan orang zalim selalu jaya, selalu menang. Kalau kita melihat bahwa kok bisa orang zalim kok hidup terus, bagaimana orang zalim kok tidak kalah-kalah, kok tetap jaya? Kenapa Islam yang benar kok selalu di bawah? Ini adalah tanda bahwa Allah Maha Adil akan membalas semuanya sesuai dengan kemahaadilan Allah. Ada hari di saat itu tidak ada kezaliman sama sekali. Di saat itu orang-orang mukmin akan bahagia dengan kemenangan dan keimanannya.
Di saat itu orang-orang zalim akan celaka. Di saat itu mereka akan sesedih-sedihnya akibat dosa dan maksiat dan kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana orang-orang kafir nanti pada yaumul qiyamah dibangkitkan. Dalam surat Taha ayat 102 dan 103, yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idin zurqa. Ketika ditiupnya sangkakala, maka nanti kami kumpulkan orang-orang kafir itu dalam keadaan kelabu wajahnya, zurqa. Karena apa? Karena dosa-dosa mereka dibuat hitam kehijau-hijauan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaian kepada mereka dari aspal, dari tirnya neraka jahanam. Kemudian yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra. Kemudian mereka baru berbisik-bisik di antara mereka, memang kita dulu berapa lama tinggal di dunia? Kok seperti ini azabnya, sepedih ini? Mereka mengatakan, enggak lama kok, ashra, cuma 10 hari. Iya, mereka mengukur kehidupan dunia ini tidak ada artinya. Mereka mengira bahwa kehidupan mereka ini tidaklah lama. Dalam surat Yunus ayat 45 mereka mengatakan, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ketika Allah membangkitkan mereka, mereka mengira bahwa mereka cuma beberapa jam saja hidup di dunia, sebentar. Maka ikhwatal iman, setiap orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dia memiliki kesabaran untuk menghadapi kehidupan dunia. Jika imannya ada di hatinya ini, dengan iman yang benar, dengan iman yang yakin, dia akan sabar, tabah menghadapi segala cobaan-cobaan dunia. Sabar mengekang hawa nafsunya, sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar menjalankan perintah, menjauhi larangan. Penderitaan apapun yang dialami, yang dijalani di kehidupan dunia ini tidak akan sebanding dengan kenikmatan yang kelak yang akan yang diberikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Demikian pula sebaliknya, jika kita tidak sabar mengejar segala kesenangan yang sementara di dunia ini, segala kesenangan sementara yang kita raih di kehidupan dunia ini tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada yaumul mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana manusia dihadapkan pada hari kiamat. Beliau menyebutkan yu'ta bi an'ami rajulin min ahli dunya wa hum min ahli nar. Nanti pada yaumul qiyamah Allah akan mendatangkan manusia yang paling nikmat hidupnya di dunia, paling senang hidupnya di dunia, namun calon penghuni neraka, paling bahagia di dunia, nggak pernah susah, mungkin nggak pernah nangis dia, paling bahagia, lahirnya pun ketawa, ya, ada yang lahir ketawa, dia lahirnya ketawa bahagia, sampai matinya pun bahagia, nggak pernah susah, nggak pernah keringetan. Ya, bi'an amirajulin min ahli dunya, fayusbahu fin nari sibghah. Dicelupkan satu celupan saja di neraka, satu celupan. Ditanya, hal marra bika khairun qad, hal sya'arta marra bika khairun qad, sya'arta khairan qad. Apakah kamu pernah mengalami kesenangan hidup sebelum ini? Pernah menikmati kebahagiaan sebelum ini? Dia bersumpah, wallah ma marra bi khairun qad. Demi Allah saya enggak pernah senang hidupku. Padahal seumur hidup bahagia, hanya satu celupan di neraka, dia sumpah bahwa dia tidak pernah bahagia di dunia. Wa yu'ta bi afqari rajulin min ahli dunya wa huwa min ahli jannah. Kemudian didatangkan manusia yang paling fakir, paling kere hidupnya, diri penghuni dunia ini, namun calon penghuni surga. Paling fakir dia, tapi calon penghuni surga. Fayusbaghu fil jannati sibgha. Dilewatkan satu celupan saja di surga. Ditanya oleh Allah, hal sya'arta bu'san qad. Apakah kamu pernah menderita hidupmu di dunia? Pernah susah enggak kamu ini di dunia? Seumur hidup dia menderita di dunia ini. Hanya satu celupan saja di surga. Dia bersumpah, demi Allah, ya Allah, semua hidupku bahagia. Subhanallah. Sedetik di surga, sedetik di neraka, membuat kita lupa terhadap apa yang kita jalani di kehidupan dunia ini. Maka jika seperti itu perbandingan kenikmatan atau penderitaan di akhirat, maka jangan pernah kita gadaikan surga yang sedemikian besar nikmatnya
dengan kehidupan dunia yang sementara. Ini ikhwatal iman, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak pada yaumul mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di telaga beliau, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan melewati sirat dalam keadaan selamat tanpa terhalang sedikit pun, dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, at-tadhkirah. Ya. 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 Allah musta'an. Iya. Allah musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Iya. Nah. Masya Allah. Nah. Nah. Bagaimana kita bisa berharap dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sedemikian dahsyat? Bagaimana kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari azab dan malapetaka yang sedemikian mengerikan? Dia di api neraka, sedangkan jatah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di kehidupan dunia ini tidaklah banyak. Tidak sebanding dengan konsekuensi hukuman atau besarnya nikmat yang Allah berikan kelak pada hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi." Tidak ada seseorang yang masuk surga ini karena amalnya. Jazakallah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Sampai sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau juga ya Rasulullah masuk surga bukan karena amalmu? Wala ana hatta ana. Saya pun juga bukan masuk surga karena amalku. Kita ini masuk surga insyaallah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya, tidak akan selamat. Ya, masalah yang dihadapi manusia di kehidupan dunia, fitnah-fitnah yang dihadapinya sedemikian dahsyat. Kita menghadapi fitnah itu dari diri kita sendiri, nafsu kita, syahwat kita. Kita menghadapi fitnah itu dari makhluk, dari lingkungan kita. Kadang dari istri kita, dari anak-anak kita, dari tetangga kita, dari partner kerja kita, dari kawan-kawan kita. Belum lagi syaitan, la'natullah alaih, yang terus meniupkan was-was terhadap diri kita. Belum lagi kadang cobaan-cobaan hidup yang dihadapi manusia, yang kadang karena cobaan-cobaan hidup itu membuat manusia lalai dari tujuan yang seharusnya hidup di dunia ini. Penderitaan-penderitaan hidup, sakit, musibah dan yang lainnya membuat manusia sibuk dengan itu semuanya, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau
Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan kita untuk menghadapi semua masalah itu sendirian, hancur kita, binasa. Namun jika kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah apapun masalah yang dihadapi, fitnah sebesar apapun di dunia ini akan mudah kita hadapi. Itulah di antara hikmah kenapa kita selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah kenapa setiap sholat kita selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikrar kita hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Setiap selesai sholat kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah tidak akan selamat. Maka ketika kita menyadari, paham bahwa hidayah itu anugerah dari Allah, kita minta kepada Allah yang telah memberikan anugerah hidayah ini, jangan sampai dicabut anugerah ini dari diri kita. Kita diajarkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita minta ya Allah, jangan kau biarkan hati ini belok, jangan kamu belokkan hati ini setelah engkau beri petunjuk kepadaku, dan berikanlah rahmat darimu. Kita minta kepada Allah agar selalu nikmat ini, anugerah hidayah ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dipalingkan dari itu. Seorang mukmin hidup di kehidupan dunia ini dengan penuh harap dan penuh takut, al-khauf dan raja, takut dan berharap. Terus dia beramal kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Takut jangan sampai Allah tidak menerima amal ibadahnya. Takut jangan sampai dia salah jalan di penghujung hidupnya. Jangan sampai yang saat ini baik nanti diakhiri dengan su'ul khatimah. Kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Seorang mukmin selalu hidup di antara khauf dan raja, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan modal ini insyaallah, dengan senantiasa memohon pertolongan Allah, dengan penuh keyakinan la haula wala quwata illa bik, tiada daya dan upaya kecuali denganmu ya Allah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal ibadah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, apa benar jika kita berdosa atau memiliki dosa nanti akan dicuci dulu di neraka sebelum dimasukkan surga? Tidak benar. Tidak selalu orang berdosa langsung pasti masuk neraka. Ya, tidak selalu orang berdosa pasti masuk neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, adapun orang-orang yang lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia di dalam kehidupan yang penuh keridhaan, penuh kesenangan. Adapun amalan kebaikannya yang ringan, artinya lebih ringan daripada dosa-dosanya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa itu bukan karena sekedar orang berdosa maka dia masuk dalam api neraka dicuci, tidak. Karena dosa ini memang suatu keharusan. Manusia di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal dan adanya syahwat, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cobaan di kehidupan dunia ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada makhluk-makhluknya yang lain, kepada para malaikat, bahwa ketika manusia diberi kenikmatan oleh Allah dimasukkan surga, lebih mulia dari mereka. Karena apa? Karena kita diberi keinginan untuk bisa tidak taat, namun kita milih untuk taat. Diberi syahwat, namun kita milih untuk mengalahkan syahwat kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semulia-mulianya di akhirat, dimaafkan segala dosa-dosanya. Dan ini adalah salah satu karunia dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahumma shalli alaihi wasallam.
Oke. Harus pakai ini. Oh, silahkan Pak Udi. Silahkan Pak Udi. Terima kasih atas kesempatannya. Satu Belum lama ini ada seorang artis wanita. sama tidak pahala. Tadinya seorang muslimah, Kita umroh sama. lalu dia pindah menjadi Nasrani. Alasannya bahwa kalau orang Islam itu sesuai dengan Ustaz tadi, ada hisab, ada pengujian, ada pengadilan. Sementara di agama Nasrani, kalau dia sudah dibaiat atau sudah dibaptis, maka dijamin masuk surga. Sehingga dia keluar dari agama Islam, karena nggak ada jaminan masuk surga. Kalau Nasrani ada jaminan. Ini juga yang Ahok sebetulnya ragukan, karena dia pernah menyatakan bahwa saya beragama Nasrani. Tapi apakah saya masuk surga juga saya belum jelas, karena orang Islam masuk surga itu belum tentu, karena harus ada dites dulu atau diuji dulu atau diadili dulu. Sementara dalam agama dia kok percaya bahwa itu, saya ragu katanya. Ahok sendiri bilang begitu. Jadi ini memang masalah mahsyar, masalah hisab, itu kan masalah-masalah yang tidak bisa dibayangkan oleh kita sementara di dunia ini, sehingga orang kadang-kadang menganggap sepele gitu kan. Ya. Sepele saja terhadap bab seperti bisa dikatakan, pada dasarnya bukan main alam mahsyar maupun alam hisab itu, dan belum pernah ada orang yang menyaksikannya, sehingga tidak bisa menjelaskan kepada masa yang hidup ini. Padahal itu janji Allah adalah pasti. Ini harus dipegang oleh kita saya. Janji Allah adalah pasti bahwa itu akan terjadi, walaupun kita sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana akan kejadiannya. Saya kira demikian. Baik. Adapun pernyataan bahwa seseorang kalau misalnya di Islam nggak ada jaminan pasti surga, ya. Tapi kalau di agama yang lain Nasrani misalnya dijamin surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan bahkan Nabi SAW juga seringkali mengucapkan, bersabda tentang jaminan surga bagi umatnya SAW. Dalam hadis yang sahih beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Saya bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia telah enggan untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan barang innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di luar itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa seorang muslim sebesar apapun dosa dan maksiat yang dilakukannya, selama dia masih ahli tauhid, tidak menyekutukan Allah, dia tidak kekal di api neraka. Tidak kekal di api neraka. Bahkan statusnya, apakah dia pasti masuk neraka? Pun bukan seperti itu keyakinan Ahlussunnah. Statusnya pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid, seorang muslim adalah di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah maafkan. Jika Allah mau, Allah hukum dia. Itu keyakinan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 32 dan 33, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Allah sebutkan hamba-hamba pilihan kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara hamba-hamba pilihan Allah itu ada orang yang menzalimi diri mereka sendiri, suka berbuat dosa.
Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang sederhana amalnya, menjalankan wajib, menjauhi yang haram, sederhana. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, di antara hamba-hambaku ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah sebuah karunia yang sangat besar. Apa karunia itu? Jannatu adni yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang mereka semua masuk ke dalamnya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini surga yang dijanjikan bagi hamba-hamba Allah, bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun statusnya. Ya. Dan kita meyakini adanya syafaat dan yang lain sebagainya. Itu semuanya menjelaskan bahwa ahli tauhid, seorang muslim tidak kekal, jikapun dia dalam api neraka, mereka tidak kekal di dalamnya. Adapun sebaliknya, orang kafir, orang musyrik, dia kekal di dalam api neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, apapun agama mereka, Buddha, Konghucu dan yang lain sebagainya, penyembah-penyembah berhala, fi nari jahannam, mereka semua di dalam api neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruknya makhluk. Allah tegaskan seperti ini, menunjukkan bahwa ini kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah yang maha adil membuat aturan, ya, yang memerintahkan manusia untuk bersikap adil. Kamu bagaimanapun perbuatanmu di dunia, mau jahat, mau zalim, mau tiap hari zina, mencuri dan lain sebagainya, asal kamu percaya Yesus mati di tiang salib, terus kamu pasti masuk surga. Ini mustahil. Ya, ini mustahil diyakini oleh seorang manusia yang berakal. Ya, manusia yang memiliki fitrah yang harus menegakkan keadilan di muka bumi. Terus kenapa hidup benar kalau gitu? Ya, kalau meyakini pasti masuk surga, kenapa pakai menikah? Kenapa pakai bekerja dengan cara yang baik, tidak nipu orang? Tipu aja orang setiap hari. Ya, berbuatlah rusak semau-maunya. Kan toh pasti masuk surga. Kalau sudah bosan hidup, bunuh diri. Selesai, pasti masuk surga. Ya, kenyataannya mereka tidak akan seperti itu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Jumu'ah, bagaimana Allah perintahkan kepada mereka, silakan kalian mati. Kalau mintalah mati jika betul kalian pasti masuk surga. Mereka tidak akan mengharapkan kematian karena apa yang telah mereka perbuat, karena kefasikan yang mereka lakukan di muka bumi. Ada pertanyaan terakhir mengenai jika salat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000 di masjid yang lain. Umrah sama tidak pahala salatnya dengan kita haji? Kalau kita umrah sama tidak pahala salatnya dengan kita haji? Tidak ada ketetapan yang seperti ini. Ya, tidak ada nas yang setahu saya wallahu a'lam bishawab yang menyebutkan bahwa ketika melaksanakan umrah salatnya pahala sama dengan pahala haji. Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya tidak ada nas yang menyebutkan yang seperti ini. Namun ibadah umrah atau ibadah haji, ya, terutama ketika kita di tanah haram, di sana ada tempat-tempat mustajab, terutama juga ketika seseorang melakukannya di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang baik, ya, terutama misalnya Nabi SAW menyebutkan umrah di bulan Ramadan sama seperti haji bersama Nabi SAW. Itu pahala umrah di bulan Ramadan sama seperti haji bersama Nabi SAW. Namun bukan berarti kalau misalnya belum pernah haji terus dia umrah di bulan Ramadan terus nggak perlu haji lagi. Ya, bukan berarti seperti itu. Ini adalah mendapatkan imbalan pahalanya, namun tidak menggugurkan kewajiban. Ya, tidak menggugurkan kewajiban. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di kehidupan dunia ini, dan semoga Allah Taala memasukkan kita kelak ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya kelak, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.